Terima kasih Anda masih bersama kami di Rumah Pemilu. Saudara, Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari enggan menanggapi kritikan Presiden Jokowi soal debat yang disebut lebih banyak menyerang sisi personal. Menurut Ketua KPU Hasyim Asy'ari, KPU tidak berhak menilai apa yang menjadi penyampaian para paslon. Menurut Hasyim, penilaian justru datang dari rakyat yang jadi pemilih. Format debat pun tak akan diubah karena sudah disepakati oleh masing-masing tim pemenangan dari 3 kandidat Capres-Cawapres. Juga nggak akan komentar soal itu, karena sepenuhnya perdebatan ini adalah kampanye. Kampanye adalah satu kegiatan untuk meyakinkan pemilih, untuk memilih dirinya atau meyakinkan visi misi program. Jadi sepenuhnya masyarakat atau rakyat pemilih yang akan menentukan ini berkualitas atau tidak, kemudian mengedukasi atau tidak. Model atau bentuk debatnya sudah disepakati. Ada 6 segmen. Segmen pertama visi misi program, segmen 2 dan 3 pertanyaan yang disiapkan oleh panelis, dan kemudian masing-masing calon menjawab. Segmen 4 dan 5 adalah pertanyaan masing-masing. Sementara itu, Kepala Staf Kepresidenan KSP Muldoko menyebut penilaian Presiden Joko Widodo terhadap format debat boleh-boleh saja. Menurut Muldoko, Presiden menginginkan ada perbaikan dalam format debat sehingga dapat memberikan dampak positif seperti edukasi kepada masyarakat. Perbaikan kenapa enggak kan begitu? Intinya Presiden menginginkan ada sebuah perbaikan sehingga nanti memberikan dampak. Dampak positifnya adalah edukasi kepada masyarakat, dan masyarakat fokus kepada apa sih visi yang menjadi visi, apa sih yang menjadi kebijakan oleh Presiden yang akan datang. Saya pikir substansinya di situ. Jadi Presiden hanya ingin memberikan masukan tentang hal-hal yang sebaiknya. Etika dan Bapak tetap jalan terus dengan cawapres yang melanggar etika. Artinya ada kompromi atas standar etika. Standar etika ini fakta. Saudara bicara etik-etik, ya kan, saya tuh keberatan karena saya menilai, maaf ya, karena Anda desak saya terus terang aja saya menilai Anda tidak pantas bicara soal etik. Presiden Joko Widodo mengaku kecewa atas gelaran debat ketiga Pilpres 2024. Presiden Jokowi menilai debat yang berlangsung pada Minggu malam 7 Januari 2024 tidak mengedukasi masyarakat dan hanya didominasi saling serang personal antar calon presiden. Menurut Jokowi, saling serang tidak masalah selama tidak menyerang personal. Jokowi menyebut serangan bukan untuk saling menjatuhkan secara personal. Jokowi menilai debat seperti itu tidak mengedukasi. Oleh karena itu, Jokowi meminta format debat Pilpres perlu diubah. Memang saya melihat substansi dari visinya malah tidak kelihatan. Yang kelihatan justru saling menyerang, yang sebetulnya nggak apa-apa, asal kebijakan, asal policy, asal visi yang diserang, nggak apa-apa. Tapi kalau sudah menyerang personal, pribadi yang tidak ada hubungan dengan konteks debat tadi malam mengenai hubungan internasional, mengenai geopolitik, mengenai pertahanan dan lain-lainnya, saya kira kurang memberikan pendidikan, kurang mengedukasi masyarakat yang menonton. Guru Besar Psikologi Politik Universitas Indonesia Hamdi Muluk menyebut pernyataan Presiden Jokowi yang menyebut debat ketiga Pilpres lebih didominasi saling serang personal antar calon presiden ada benarnya tetapi tidak seluruhnya benar. Hamdi Muluk menilai dalam debat ketiga Pilpres juga ada saling serang soal substansi dari ketiga calon presiden. Untuk itu, Hamdi meminta KPU untuk membuat rambu-rambu agar debat kembali pada jalurnya tanpa saling serang personal.
Jadi kalau kita lihat itu kan memang ini betul-betul menimbulkan reaksi emosional personal yang lebih kuat gitu loh. Nah pada waktu debat pertama kan Prabowo-nya masih bisa senyum-senyum, saya lihat itu diserang gitu. Ya bahkan waktu diserang soal soal HAM ya, dia masih bisa tenang gitu loh. Tapi mungkin saya nggak tahu ya, dia kesal betul gitu, kelihatan tuh dia kesal soal di dua titik itu saya lihat tadi gitu. Begitu ya. Dan ingin memberikan pesan gitu loh untuk ada 2 debat lagi supaya kembali ke rel lah kira-kira begitu. Jadi KPU membuat rambu-rambu. Saling serang personal dalam debat ketiga Pilpres bermula saat calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto mendapat serangan dari calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan dan calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Justru di situ letak problemnya. Kedua calon presiden itu menyerang Prabowo dalam beberapa hal, seperti kepemilikan lahan Prabowo, etik, dan kebijakan Prabowo sebagai Menteri Pertahanan. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto buka suara perihal nilai merah Kemenhan yang diberikan oleh Capres Ganjar Pranowo dan juga Anies Baswedan dalam sesi debat ketiga beberapa waktu lalu. Ini diungkapkan oleh Capres Prabowo saat menghadiri konsolidasi relawan di Riau. Prabowo sebut tak terlalu memikirkan penilaian merah Kemenhan yang diberikan kandidat lain saat debat Capres minggu kemarin. Dapat penilaian dari seorang, ya kalian tahulah siapa yang memberi penilaian kepada saya kan. Saya dikasih penilaian berapa itu? 11 dari 100. Kalau dari ente mah memang gue pikirin. Tak pandai aku bohong-bohongan. Tak pandai aku omon-omon kosong. Sebelumnya, dalam debat Capres pada minggu kemarin, Capres 01 Anies Baswedan sempat bertanya kepada Capres 03 Ganjar Pranowo soal penilaian Kemenhan. Ganjar pun memberikan skor 5, sementara Anies memberikan skor 11 dari 100. Berapa skor yang Bapak berikan atas kinerja Kementerian Pertahanan yang dipimpin oleh Bapak Prabowo? Silakan Pak Ganjar. Baik, masih ada 5 juga. Saya punya datanya dan kemudian akan saya sampaikan. Nah itu menurut saya skornya justru di bawah 5 Mas Ganjar. Kalau 5 itu ketinggian Pak Ganjar. Terima Mas kasih. Anies gak usah takut. Disebut aja angkanya berapa gitu loh. Kayak saya gitu loh. Jangan di bawah 5, sebut aja berapa. 11 Mas, dari 100. Oke. Ini sedikit ngajari kendel Mas Anies biar berani.